Kristus penuh kuasa menghapus dosamu. Darah Kristus penuh kuasa menghapus semua dosamu. Darah Kristus penuh kuasa menghapus dosamu. Darah Kristus penuh kuasa menghapus semua dosamu. Baik, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Evangelis Joksen Pardosi STH. Terima kasih Pak. Dan terima kasih juga atas kehadiran dari semua Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini, dan juga saudara-saudara kami yang ada di live streaming, mengikuti live streaming Facebook. Terima kasih, selamat malam semuanya. Salam berkat dan kasih karunia Tuhan untuk kita semuanya. Bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun sampai saat ini masa COVID-19 ini belum dinyatakan berakhir, tetapi kita percaya bahwa pemeliharaan kasih Tuhan sempurna kepada kita semuanya, keluarga kita semuanya, dipelihara oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang sempurna. Kita tetap semangat, Bapak Ibu Saudara, untuk memuliakan Tuhan, menjalani kehidupan kita dan tanggung jawab kita dengan bersandar, mengandalkan kepada kuat kasih karunia Tuhan semata. Karena tanpa kasih karunia Tuhan, tentu saja kita tidak bisa melakukan sesuatu apa yang berarti dalam kehidupan kita ini. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kembali kita berjumpa lagi di acara kelompok tumbuh bersama kita. Ya, ibadah Kamis Ministry kita seperti ini, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bertatap muka, dan kita bisa belajar bersama firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua untuk menjalani kehidupan kita, pelayanan kita, dan juga merasakan segala berkat anugerah yang Tuhan telah karuniakan kepada kita semua. Sebelumnya saya ajak kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyatakan diri kami adalah orang-orang yang telah menerima kelimpahan kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kami ada di sini Tuhan, sebagaimana kami ada adalah karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu. Tidak ada kemampuan kekuatan kami Tuhan untuk bisa tetap memberikan jalan bagi kami untuk selalu bersama-sama seperti ini, berada di hadirat Tuhan, dan bersama-sama sebagai orang-orang percaya-Mu menyatakan diri dalam satu kerinduan yang besar untuk senantiasa ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang mempersatukan kami, dan terima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kami, mencukupi segala apa yang kami perlukan, memelihara keluarga kami semuanya, dan membesarkan hati dan pikiran kami untuk selalu menaruh harap hanya bersandar pada kuat kuasa kasih karunia Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Ini semuanya adalah pekerjaan Kristus yang telah Engkau lakukan dengan sempurna dan dinyatakan melalui kesetiaan Tuhan Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kami, dalam diri kami, dalam hati dan pikiran kami, roh dan jiwa kami, bahkan dalam raga kami semuanya. Semuanya ini Tuhan membawa ucapan syukur yang besar bagi-Mu ya Bapa.
karena Engkau yang membuat kami secara konsisten di dalam menjalani mengiring Tuhan, menjalani kehidupan kami dan penyembahan kami kepadamu. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah hadir malam hari ini bersama-sama kami Tuhan, belajar dari kebenaran firman Tuhan dan merasakan berkat yang luar biasa dari dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Allah Bapa di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, sekali lagi salam kudus semuanya. Ya, baik semua hamba-hamba Tuhan yang sangat terberkati malam hari ini, dan semua saudara-saudara kami yang punya kerinduan untuk terus merasakan bagaimana kemurahan hati Tuhan yang sedemikian rupa selalu mendorong hati kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita sungguh baik, dan itulah yang dinyatakan kepada kita secara jelas melalui setiap firman yang kita dengar, yang kita baca, dan yang dinyatakan kepada kita semuanya. Dan saya percaya malam hari ini juga kembali kita akan diberikan sukacita oleh firman Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga pengharapan yang ada pada kita semakin diteguhkan oleh Tuhan, oleh hikmat surgawinya. Baiklah Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, sebelum kita masuk kepada pemberitaan firman Tuhan ini, ya, hari Kamis yang lalu saya tidak bisa hadir di dalam pertemuan, tidak bisa memimpin penyampaian firman Tuhan di Kamis Ministry karena ada satu tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Dan puji Tuhan, berterima kasih kepada hambanya yang setia, Bapak Evangelis Dales Kawinda, yang menggantikan saya menyampaikan firman Tuhan pada hari Kamis yang lalu, tetapi tidak dilaksanakan secara live streaming. Tidak apa-apa, yang penting semuanya yang hadir merasakan berkat Tuhan dari hikmat yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Dan juga yang kedua, Bapak Ibu Saudara, besok saya akan melaksanakan terpanggil untuk memberitakan firman Tuhan secara live streaming di Facebook dari kantor Wali Kota Jakarta Timur pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nah, jika Bapak Ibu Saudara ada kesempatan besok bisa mengikuti live streaming di Facebook Charles Simamora 2, ya, pukul 12 siang besok hari Jumat, ya, tanggal 26 Agustus 2022, langsung dari kantor Wali Kota Jakarta Timur. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara, malam ini sesuai dengan apa yang sudah di-share, yang sudah dibagikan, ya, topik pembahasan kita adalah apakah Anda sudah pernah mendengar pekerjaan Kristus yang telah selesai? Pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara, mengapa penting kita jelaskan dan kita pahami dan kita memperoleh jawaban atas pertanyaan ini dari firman Tuhan, tentunya dari Alkitab, karena saya percaya bahwa letak daripada pengalaman keselamatan seseorang di dalam Kristus adalah ada pada posisi ini. Karena apa? Karena 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 mengatakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya akan mengajak kita pertama-tama untuk melihat dari kebenaran firman Tuhan tentang posisi atau keberadaan daripada firman Tuhan yang menyatakan bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, Dia membawa sebuah misi yang besar, ya. Dan misi yang besar itulah yang akan kita lihat sebentar
dan bagaimana Yesus menyelesaikannya di atas kayu salib. Pertama-tama saya mengajak kita untuk melihat dari Matius pasal 5 ayat 17. Mari Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17. Nah, dan kembali seperti yang saya sering sampaikan, saya akan langsung saja membacakan ayat firman Tuhannya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya selalu berharap menyediakan pulpen dan buku catatan untuk mencatat setiap ayat-ayat firman Tuhan yang saya bacakan. Dan kemudian nanti setelah acara ini bisa kembali lagi mempelajari secara pribadi, membaca secara pribadi firman Tuhan. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena kita sudah berkomitmen bahwa kita tidak bisa tergantung pada penjelasan daripada pengkhotbah saja atau pembicara saja. Kita harus bergantung kepada hikmat Tuhan yang dinyatakan dari firman Tuhan yang kita pelajari sendiri, kita baca sendiri, dan itu adalah merupakan pengalaman kita secara pribadi, ya. Nah, Matius pasal 5 ayatnya yang ke-17 dikatakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi ini Yesus menyatakan dengan tegas bahwa orang-orang Farisi ahli Taurat atau orang Israel jangan sampai salah kaprah mereka menilai kedatangan daripada Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, ketika Yesus lahir ke dunia ini dan mulai menyatakan pelayanannya kepada umat pilihannya bangsa Israel. Aku datang, selanjutnya ayat 17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk apa? Melainkan untuk menggenapinya. Ya, inilah pernyataan dan penyataan firman Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus untuk mengungkapkan bahwa Yesus sendiri menyadari betul bahwa dia datang diutus oleh Bapa sebagai anak domba Allah adalah untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, bagaimana Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi? Tentu saja dengan melakukan pekerjaan yang Tuhan Allah atau Allah Bapa tugaskan kepadanya, ya, kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekilas kita lihat bahwa Yesus hidup di bawah hukum Taurat ketika dia datang ke dunia ini sebagai manusia yang tercipta dalam daging, ya, sama seperti kita. Dia datang untuk melakukan hukum Taurat. Dia disunat pada hari yang ke-8. Dia juga dibaptis, dan dia juga memelihara hari Sabat, dan dia juga tekun berada di dalam bait Allah untuk beribadah dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan daripada hukum Taurat. Karena Yesus harus menggenapinya, harus melakukannya, ya, harus melakukannya dengan perbuatan-perbuatan baik yang diukur dengan hukum Taurat, yang diukur dengan standar tuntutan daripada hukum Taurat. Yesus harus melakukannya secara detail, Bapak Ibu Saudara. Karena untuk misi itulah Yesus datang ke dunia ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah karena itu kita akan melihat bagaimana hal ini juga diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke
29. Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-29. Saya akan membacakannya langsung untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, di sini Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah Bapa untuk mempersiapkan kedatangan daripada Yesus Kristus, anak Allah. Yohanes Pembaptis menyadari misi daripada kedatangan Yesus Kristus, anak domba Allah, adalah untuk menghapus dosa dunia. Apakah ketika Yohanes Pembaptis menyatakan ini sudah terlaksana misi pekerjaan Kristus tersebut? Belum, Bapak Ibu Saudara. Yohanes Pembaptis di sini hanya memprediksi bahwa kehadiran daripada anak domba Allah adalah untuk tujuan menghapus dosa dunia. Dan perlu kita pahami di sini adalah bahwa Yohanes Pembaptis tentunya dia memprediksi hal ini akan dinyatakan sepenuhnya menjadi kebenaran bagi mereka sebagai umat pilihan Allah, bangsa Israel, ketika Yesus datang kedua kali nantinya bagi mereka, bagi bangsa Israel datang ke dunia ini dan kakinya berjejak di Bukit Zaitun kembali. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Yohanes Pembaptis di sini menyadari bahwa anak domba Allah, misi anak domba Allah Yesus Kristus adalah untuk melakukan pekerjaan Allah Bapa. Ya, yang tentunya sekali lagi pada saat itu belum selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, karena itulah kita melihat di dalam Yohanes pasal 4. Mari saya ajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan selanjutnya, masih dari kitab Yohanes. Kita lihat di pasal 4. Di pasal 4 ini adalah percakapan Yesus dengan wanita Samaria, dan kita akan membaca ayatnya yang ke-34 dan bagaimana Yesus ya menyatakan misinya, tujuannya datang ke dunia ini adalah untuk menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa yang ditugaskan kepadanya. Ayatnya yang ke-34. Ya. Bisa saya baca dari ayatnya ayatnya yang ke-31, ya. Sementara itu murid-muridnya mengajak Yesus, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." 33. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Ya. Ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi Yesus menyadari betul bahwa santapan Yesus Kristus, tugas pekerjaan yang harus diselesaikannya, yang harus dilakukannya adalah apa yang dinyatakan atau apa yang ditetapkan oleh Allah Bapa bagi anaknya yang tunggal adalah untuk menggenapi, melakukan segala pekerjaan baik terkait dengan pekerjaan hukum Taurat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada umatnya bangsa Israel. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya mengajak kita kembali untuk melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-10. Saya perlu mengajak kita untuk melihat
Matius pasal 10 ini, karena di sini Yesus memberikan suatu pernyataan yang sangat spesifik secara khusus kepada ke-12 murid-muridnya, bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus atau pemberitaan Injil Kerajaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu adalah suatu tugas yang sama, misinya harus dilakukan, yang harus dilakukan oleh ke-12 muridnya. Nah, maka kita lihat Matius pasal 10 ayatnya yang ke-5 dan sampai ayatnya yang ke-7. Ya. Nah, ini adalah merupakan amanat agung bagi bangsa Israel. Ya. Saya akan membacakan dari Matius pasal 10 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat 7, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka jelas sekali misi pemberitaan Injil Kerajaan Sorga yang disampaikan oleh Yesus Kristus dan juga menjadi amanat agung bagi ke-12 muridnya. Dan sebagai catatan, di sini tidak ada Rasul Paulus, ya, tapi di sini adalah 12 murid Yesus yang dipilihnya sesuai dengan jumlah 12 suku bangsa Israel. Tapi kita perlu ada catatan juga untuk mengingat bahwa Yudas Iskariot akhirnya digantikan oleh Matias sesudah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik di sini kita lihat bahwa ke-12 murid itu ditetapkan oleh Yesus Kristus tidak boleh pergi kepada bangsa-bangsa lain. Siapa bangsa-bangsa lain? Kembali kita selalu mengingat bahwa bangsa-bangsa lain itu di dalam Alkitab adalah bangsa-bangsa yang tidak bersunat, yaitu di luar daripada bangsa Israel, di luar daripada 12 suku. Itu artinya kitalah yang disebut dengan bangsa-bangsa lain itu, atau bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Yesus menekankan kepada ke-12 muridnya, dan itulah yang disadari oleh ke-12 muridnya, bahwa mereka diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Dan dikatakan di situ tadi, sekali lagi, Yesus berpesan, ya, Yesus menyatakan bahwa mereka tidak boleh pergi ke bangsa-bangsa lain. Kenapa demikian? Karena sekali lagi, pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Sorga itu berdampingan dengan cara hidup yang mana mereka berada di bawah hukum Taurat. Mereka harus dituntun oleh hukum Taurat sebagai jalan hidup bagi mereka, bagi bangsa Israel, di mana Allah menginginkan agar mereka semuanya menuruti apa yang dituntut dari hukum Taurat Tuhan yang diterima oleh Musa dan disampaikan kepada umatnya Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita akan melihat bagaimana akhirnya Yesus Kristus Tuhan kita menyelesaikan semua pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah Bapa kepadanya sebagai misi yang paling besar yang harus diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mari kita lihat Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-30. Ya. Yohanes 19. Saya akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-28.
Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini adalah suatu pernyataan puncak ya daripada Allah terhadap penyelesaian tugas atau misi yang diemban, yang dikerjakan oleh anak Allah, anak domba Allah. Di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, kita tahu apa yang dikatakan oleh seluruh firman Allah, bahwa Kristus Yesus di atas kayu salib itu menanggung segala dosa kita, menanggung segala tuntutan hukum Taurat, dan menanggung segala kelemahan kita, menanggung menyelesaikan segala kesalahan kita, dan menanggung segala hukuman yang seharusnya diperuntukkan bagi kita, karena kita adalah orang yang berdosa. Tetapi keberdosaan kita digantikan oleh Yesus untuk menanggung hukuman itu dengan menyelesaikan seluruh tuntutan daripada hukum Taurat. Dan Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah disinilah kita melihat di manakah Kristus menyelesaikan pekerjaan yang seharusnya ditimpakan, dituntut kepada kita, kepada semua umat manusia, tetapi ia sendiri yang memikulnya, ia sendiri yang menanggungnya, adalah dinyatakan di atas kayu salib itu. Bapak Ibu Saudara, namun perlu saya sampaikan di sini bahwa pernyataan, statement, kebenaran daripada firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus, yang keluar dari mulut Yesus Kristus, bahwa segala sesuatu telah diselesaikannya, ya, segala tuntutan hukum Taurat telah diselesaikannya. Itu Bapak Ibu Saudara menjadi jalan keselamatan bagi semua umat manusia, belumlah dinyatakan segera pada saat Yesus Kristus naik ke atas kayu salib, atau bahkan sesudah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Allah masih berperkara dengan umatnya bangsa Israel. Apabila mereka menerima kesaksian daripada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa, yang diutus oleh Yesus Kristus kepada mereka, maka kesaksian daripada Roh Kudus itu, apabila orang Israel menyambutnya, maka kerajaan sorga akan dipulihkan bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka harus melalui sebuah pertobatan. Mereka harus mengakui terlebih dahulu dosa-dosa mereka, sehingga mereka menerima pencurahan Roh Kudus dan mereka menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, barulah sampai kepada saat di mana Yesus Kristus naik ke surga dan memanggil hambanya Rasul Paulus, barulah dinyatakan bahwa kuasa pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib menjadi jalan keselamatan bagi semua umat manusia di dunia ini tanpa perbedaan. Ya, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, barulah sesudah Yesus Kristus naik ke surga, barulah penyataan kuasa pekerjaan Kristus yang sudah selesai mengampuni segala dosa, menebus segala dosa umat manusia, dan menghapuskan segala kesalahan kita, dan tidak memperhitungkan lagi kesalahan kita manusia, dan menyatakan kebenarannya, yaitu pengampunan
atas semua dosa kita menjadi jalan keselamatan, menjadi berita keselamatan bagi semua umat manusia. Barulah itu dinyatakan ketika Yesus Kristus memanggil Saulus sebagai rasul untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada semua bangsa tanpa perbedaan. Mari kita buka di Efesus pasal 2 ayat 15. Bagaimana Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul yang ditunjuk, yang diangkat oleh Yesus Kristus sendiri dari kemuliaannya di surga untuk menjadi juru bicara, menjadi rasul bagi kita bangsa-bangsa lain, dan menyatakan rahasia yang tersembunyi itu dan menjadi kebenaran yang terbuka seluas-luasnya bagi kita saat ini. Kebenaran macam apa? Kita lihat di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus Kristus maksudnya, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita renungkan dengan sangat penuh dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan apa yang dinyatakan di dalam Efesus 2 ayat 15 ini. Sebab dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, kembali saya mengingatkan lagi apa yang sudah saya sampaikan baru saja, bahwa tidak mungkin Rasul Petrus, Rasul Yohanes, atau Rasul Yakobus menyatakan hal seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 2 ayat 15 ini berlaku bagi bangsa Israel. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Tadi sudah saya sampaikan. Berbicara tentang bangsa Israel adalah sebuah bangsa yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan perjanjiannya dengan nenek moyang mereka, dan mereka harus hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi saudara-saudara, ketika orang Israel, ketika bangsa Israel telah menolak Yesus Kristus sebagai Mesias, maka Allah menyatakan rahasianya yang berabad-abad tersembunyi di dalam Kristus Yesus, yaitu bahwa di dalam Kristus ada kasih karunia Allah yang sempurna, yang disampaikan menjadi berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, yaitu di mana kita hidup di bawah kasih karunia Allah dan tidak berada di bawah hukum Taurat. Pauluslah yang diberikan wewenang oleh Yesus Kristus untuk menyatakan bahwa hukum Taurat telah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Bapak Ibu Saudara, Petrus Yakobus tidak berhak mengatakan itu. Kenapa? Karena Petrus Yakobus melayani bangsa Israel yang notabene hidup mereka berdampingan dengan tuntutan hukum Taurat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat. Itu Paulus sudah jelas menyatakannya di Roma pasal 1 dan pasal 2, ya, bahwa kita bangsa lain tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita berada di bawah kasih karunia. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Saya akan langsung saja membacakan untuk kita semuanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Roma pasal 6 ayatnya yang ke-14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, inilah berita
Inilah kabar baik yang dibutuhkan oleh semua umat manusia saat ini, supaya setiap orang mengetahui dan mempercayai bahwa melalui pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, bahwa saat ini bukanlah perbuatan-perbuatan yang dituntut oleh Allah dari manusia lagi untuk menjadi jalan keselamatan baginya dan untuk memperoleh hidup yang kekal, melainkan hanya melalui iman, hanya melalui percaya kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, di mana semuanya sudah ditanggung oleh Kristus, dan kita menerima anugerah itu hanya melalui iman menjadi keselamatan yang besar bagi kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya masih mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5. Nah, 2 Korintus pasal 5 ini akan membawa kita kepada suatu pengertian yang penuh bahwa kita sekarang memiliki amanat agung yang lebih mulia. Saya ulangi sekali lagi, kita saat ini memiliki amanat agung Tuhan yang jauh lebih mulia. Ya, itu dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Ya, ayat sampai ayat 21 maksud saya. Ya, saya akan membacakan dengan cepat saja, Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya. Ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ulang sekali lagi, Paulus mengatakan, sebab itu kita juga tentunya tidak lagi menilai seorang juga pun, siapapun, menurut ukuran manusia. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Karena ketika kita ingin menilai manusia menurut ukuran manusia, itu hanya ada di dalam manusia Yesus Kristus. Amin. Di luar Yesus Kristus, semua manusia tidak ada yang benar. Tetapi hanya Yesus Kristuslah manusia yang sempurna. Dan itu dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam kemanusiaannya ketika dia hidup secara daging di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tetapi Paulus katakan sekarang kita tidak lagi menilai Kristus secara manusia yang hidup di dalam tuntutan daripada hukum Taurat itu. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ayat 16-nya. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya. Jadi ketika saudara ingin menilai manusia berkenan di hadapan Tuhan menurut ukuran manusia, itu harus dilihat daripada ketentuan daripada hukum Taurat. Seberapa sempurna manusia itu dapat memenuhi tuntutan-tuntutan daripada hukum Taurat. Dan Alkitab mengatakan tidak ada yang memenuhinya sebagai ukuran manusia, tetapi Yesus Kristuslah patokan untuk bisa menilai ukuran manusia secara sempurna. Bapak Ibu Saudara, lalu dikatakan di situ, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita adalah ciptaan baru yang diposisikan di dalam Kristus yang sudah selesai mengerjakan pekerjaan hukum Taurat, dan kita diciptakan baru karena kita percaya kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai, dan kitalah yang disebut dengan anggota tubuhnya manusia baru, new man, ciptaan baru, new creation. Bapak Ibu Saudara, yang diciptakan baru di dalam kekudusan Kristus Yesus yang sempurna, di mana dia sudah menyatakannya dan menyelesaikannya di atas kayu salib. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus,
Dan orang-orang manusia baru ini, the new man ini, orang-orang ciptaan baru ini, the new creation ini, kita-kita ini, diposisikan oleh Kristus di atas, yaitu di surga. Rasul Paulus mengatakan di Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Amin. Di atas. Bapak Ibu Saudara, berbeda dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel harus menantikan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, ini penting kita pahami sehingga kita mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh Allah saat ini adalah menghendaki agar semua orang diselamatkan berdasarkan iman kepada kasih karunia-Nya, yaitu beriman pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan manusia, bukan berdasarkan usaha-usaha manusia, bukan berdasarkan kesetiaan-kesetiaan manusia, bukan berdasarkan ketaatan-ketaatan manusia, tetapi berdasarkan kasih karunia Allah melalui iman. Setiap orang yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kita teruskan di ayatnya yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Pelayanan pendamaian, ya, itu adalah amanat agung kita. Seperti apa? Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah tidak memperhitungkan lagi pelanggaran dan dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara. Kenapa tidak diperhitungkan? Apakah bisa begitu saja terlepas? Apakah bisa begitu saja terlewatkan? Apakah tidak ada tanggung jawab lagi bagi kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena pertanggungan itu, oleh karena pekerjaan pelanggaran kita itu telah ditimpakan kepada Kristus, ya. Ayat 19 tadi, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan karena Allah tidak menyediakan jalan keluarnya, bukan karena Allah menganggap remeh begitu saja dosa-dosa umat manusia itu. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru karena Allah menganggap sangat serius persoalan dosa itu. Tetapi pertanyaannya adalah, siapakah yang bisa menyelesaikannya? Karena perdamaian itu harus terjadi antara manusia dengan Allah. Allah sendirilah yang mendamaikan dirinya kepada manusia dengan cara tidak memperhitungkan lagi pelanggaran manusia itu, karena semuanya sudah diperhitungkan di dalam diri Kristus sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan tadi di ayatnya yang ke-20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Ya, Kristus tidak mengenal dosa. Kitalah yang mengenal dosa. Karena kita adalah orang berdosa. Karena kita adalah keturunan dari Adam yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, Kristus adalah keturunan daripada perempuan, ya, yang meremukkan kepala si iblis. Saudara-saudara, tapi kita adalah keturunan daripada ayah dan ibu kita yang berdosa. Tapi dia tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Inilah amanat yang teragung yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, di mana kita memberitakan Injil kasih karunia Allah, bahwa Allah menyatakan, berilah dirimu didamaikan, karena Kristus telah mati mengampuni segala dosamu sekali dan untuk selama-lamanya. Dan ketika engkau percaya, firman Tuhan menjamin engkau
pasti memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, saat ini saya mengajak kita untuk melihat sedikit lagi penegasan daripada Rasul Paulus bahwa Yesus Kristus mempercayakan berita pendamaian atas posisi pekerjaan Kristus yang sudah selesai, melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dikerjakannya di atas kayu salib, dan menjadi jalan keselamatan yang sempurna bagi kita, karena itulah pembawa kasih karunia Allah yang sempurna bagi setiap orang yang percaya saat ini. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 13. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-38, ayat 38, dan ayat 39. Ya, ini adalah pernyataan daripada Rasul Paulus sendiri. Ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena karena Kristuslah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Ya, pengampunan segala dosa. Tepatnya 39. Dan di dalam Kristuslah, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Ya, bukan dari sebagian dosa, Bapak Ibu Saudara. Sudah diingatkan berkali-kali oleh firman Allah, Yesus Kristus mati di atas kayu salib bukan mengampuni sebagian dosa, bukan mengampuni dosa secara dicicil, secara bertransaksi tahap demi tahap, seperti melakukan pembayaran secara kredit. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kristus mengampuni dosa umat manusia sekaligus, secara simultan, dan itu sudah selesai. Maka Paulus mengatakan di sini, di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saya akan menunjukkan kepada kita kembali apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 3. Ini adalah dasar yang teguh bagi pemberitaan kabar baik yang menjadi tanggung jawab kita semua saat ini untuk kita sampaikan kepada semua orang. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia Allah, pekerjaan Allah yang sudah selesai di atas kayu salib, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu Saudara, ya, dengan cuma-cuma. Inilah kebenaran yang belum pernah didengar oleh nabi-nabi sebelumnya. Inilah kebenaran yang belum pernah didengarkan oleh rasul-rasul sebelumnya. Bahwa manusia dibenarkan dengan cuma-cuma, tanpa perbuatan-perbuatan, tanpa melakukan hukum Taurat. Siapa yang menyatakan itu kepada siapa, Bapak Ibu Saudara? Rasul Paulus yang menyatakan kebenaran ini kepada semua orang tanpa perbedaan. Ingat Bapak Ibu Saudara, tadi ketika Yesus mengutus 12 muridnya, dia berkata, jangan menyimpang kepada bangsa-bangsa lain. Jangan kamu pergi ke bangsa-bangsa lain, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi ketika Allah menyatakan kebenaran kasih karunia-Nya yang sempurna melalui pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib melalui Rasul Paulus, Paulus berkata, kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Karena itu keselamatan adalah hanya karena kasih karunia, hanya melalui iman, dan itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau begitu, apa langkah?
Sekali lagi, apa langkah yang harus kita lakukan agar semua orang bisa mendengar dan menerima dan mengalami kebenaran kasih karunia Allah, yaitu berita pekerjaan Kristus yang sudah selesai ini menjadi jalan keselamatan yang pasti bagi semua orang. Mari kita buka Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Inilah isi berita yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Roma 6 ayatnya yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sekali lagi, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa berapa kali? Bukan berkali-kali. Ya, bukan berulang kali. Satu kali dan untuk berapa lama? Untuk 3 bulan? Untuk 10 tahun? Tidak. Untuk selama-lamanya. Once for all. Sekali untuk selama-lamanya. Yesus berkata sudah selesai. Jangan ada yang mengurangi dan juga jangan ada yang menambahi. Sudah selesai, tetelestai. Itulah berita kabar baik yang menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya saat ini, yang disebut dengan kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara, karena itulah di pasal 10 Roma ayatnya yang ke-17 dikatakan, Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17, ya, karena kitab Roma ini sangat menarik. Ini adalah fondasi, dasar-dasar iman untuk mengerti akan kebenaran kasih karunia Allah. Di ayat 17, Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin orang beriman di kegelapan. Saya ulang sekali lagi. Tidak mungkin ada orang yang beriman yang menyelamatkan di dalam kegelapan. Harus ada yang memberitakan kepada mereka Injil kasih karunia Allah. Yesus mati hapus segala dosa. Karena iman itu timbul karena pendengaran. Tanpa orang mendengar firman Kristus, Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, bagaimana mereka bisa percaya dengan cara yang benar seperti yang Tuhan inginkan saat ini menjadi kehendaknya bagi semua orang? Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya betapa pentingnya bagi setiap orang yang percaya, kalau dia mengatakan dia sudah mengenal Yesus Kristus, harus menyaksikan berita kasih karunia Allah kepada sesamanya. Itulah buktinya bagi kita mengasihi orang lain sama seperti diri kita sudah dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan membacakan lagi, mengajak kita untuk melihat apa yang dinyatakan di dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Ini adalah merupakan penyataan kembali tentang jaminan garansi yang kekal yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai saat ini. Dan ini adalah merupakan ketetapan meterai dari Allah kepada setiap orang yang percaya. Saya akan membacakan Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran. Tadi sudah sebutkan iman timbul dari pendengaran, yaitu Injil keselamatanmu. Amin. Saudara-saudara, tidak mungkin ada orang diselamatkan tanpa pernah mendengar Injil keselamatan yang benar saat ini. Lanjut lagi. Di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ada suatu meterai, ada suatu jaminan, ada suatu ketetapan daripada Allah bagi setiap orang yang percaya pada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Maka orang itu
telah ditetapkan untuk beroleh hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada penundaan, tidak ada kegagalan. Kenapa? Karena kasih karunia Allah, anugerah Allah tidak mungkin gagal. Bapak Ibu Saudara, Paulus sudah menegaskan, tidak ada yang memisahkan kita, yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Baik maut, baik kuasa-kuasa di udara, maupun kuasa iblis, kuasa maut, tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab Roh Kudus adalah meterainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita bertanya sebagai kesimpulan dalam pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi yang berikut dalam sesi diskusi atau sharing kita sebentar, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, jadi seberapa pentingkah Bapak Ibu Saudara saat ini manusia harus mendengarkan berita tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai? Seberapa penting Bapak Ibu Saudara? Itu menentukan keselamatan seseorang saat ini, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau ditanya misalnya, apakah memang bisa kita ketahui saat ini saudara-saudara, siapakah yang diselamatkan oleh Tuhan dan siapakah yang belum diselamatkan oleh Tuhan? Bukan yang tidak diselamatkan ya. Selagi manusia punya kesempatan hidup di dunia ini, masih ada kesempatan baginya untuk beroleh keselamatan. Tetapi selagi kita masih ada di dunia ini, kita sudah tahu bagaimana nasib kita di kekekalan di masa yang akan datang. Di balik kehidupan saat ini, kita sudah tahu ketentuan Allah tentang masa depan kita yang abadi dan yang penuh berkat dan sukacita itu. Sehingga kita bisa tahu ketika kita menyampaikan kepada orang lain, ya, berita tentang keselamatan ini, kita bisa tahu apakah orang lain sudah mengalaminya atau belum. Saya mengajak kita untuk melihat satu ayat yang terakhir, ya. Karena masih banyak orang yang mengatakan, tidak mungkin kita bisa tahu saat ini keselamatan kita masuk surga atau tidak. Kenapa? Karena kita masih di dunia katanya. Justru firman Allah ini menyatakan dengan tegas bahwa saat inilah kita dapat mengetahui tentang keselamatan yang kekal yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-13. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-13. Meskipun bagian ayat firman Tuhan ini dituliskan dan disampaikan oleh Rasul Yohanes secara khusus berbicara tentang posisi daripada bangsa Israel di hadapan Kristus Yesus, di mana mereka adalah orang-orang yang ditetapkan juga untuk hidup di dalam kerajaan surga. Tetapi prinsipnya kita bisa mengambil hal yang sama dengan kita sebagai tubuh Kristus di masa kasih karunia saat ini. 1 Yohanes 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, firman Allah, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Bukan tidak tahu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tanyakanlah kepada saudara-saudara kita, apakah kamu sudah tahu bahwa kamu sudah pasti masuk surga? Bapak Ibu Saudara, kita masih mendapati banyak jawaban tidak tahu. Tergantung Tuhan. Saya tidak tahu, mudah-mudahan saya diselamatkan. Kenapa kamu mudah-mudahan diselamatkan? Karena saya adalah orang berdosa katanya. Tapi kita kasih tahu lagi, tapi kan Yesus sudah mati mengampuni segala dosamu. Lalu mereka menjawab, tapi saya merasa saya adalah orang berdosa. Merasa. Saudara-saudara, karena mereka belum mendengarkan tentang berita kasih karunia Allah yang ajaib, pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Tetapi ketika setiap orang yang percaya, setiap orang yang mendengar
bahwa berita pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Yesus mati hapus segala dosa. Kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, percayalah, makin banyak orang yang diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, dan mereka tahu bagaimana kasih Allah yang sempurna telah diberikan, telah dinyatakan kepada setiap orang yang percaya. Bagi semua orang yang percaya, mereka akan mengalami sukacita yang besar di dalam Kristus Yesus. Sehingga sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak pencobaan, sekalipun banyak ujian yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara, kita tahu Allah telah menyatakan kasih-Nya yang sempurna kepada kita, dan kita akan dimampukan untuk menghadapi segalanya, karena kita sudah mengalami kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus, dan oleh pemeteraian Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Kita akan selalu bersama-sama dengan Dia untuk memuliakan Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita, terutama di dalam pelayanan kasih karunia Allah kepadanya dan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, diberkatilah semua saudara-saudaraku yang telah berkenan memberikan waktu, pikiran, dan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, firman kasih karunia Allah, berita pekerjaan Kristus yang sudah selesai di malam hari ini. Terima kasih. Mari kita berdoa dan mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami tahu sekarang tugas kami. Kami tahu sekarang misi yang paling besar yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami tahu apa yang harus kami beritakan, yaitu pekerjaan Kristus yang sudah selesai, kasih karunia Allah yang sempurna. Yesus mati menghapuskan segala dosa. Setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, menjadi sumber sukacita yang besar bagi setiap orang yang percaya. Mampukan kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak melalaikan tugas yang maha besar dan maha penting ini. Karena kami tahu inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah bagi kami. Dan bagi semua orang yang percaya, nama Tuhan dipermuliakan. Dimuliakanlah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Bapak Ibu Saudara, ya, salam kudus, salam berkat penuh kasih karunia Allah. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta Evangelis Joksen Pardosi STH untuk memimpin kita di dalam sesi sharing atau berbagi pengalaman dan juga tanya jawab dari saudara-saudara yang ada di Zoom pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Juga saudara-saudara kami yang ada di Facebook yang mengikuti live streaming, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa di hari Kamis yang akan datang. Shalom, salam kudus.